Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang anak-anakku, tetap semangat dan jangan lesu. Anak-anak, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Tujuan pembelajaran ketiga ini kita akan mempelajari kisah tentang Utsman bin Affan. Kalian tahu nggak Utsman bin Affan ini siapa? Ya, betul sekali, beliau adalah khalifah ketiga yang menggantikan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan lahir di Thaif pada tahun 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal dari Bani Umayyah, ayahnya bernama Affan bin Abi al-As, ibunya namanya Arwah bin Quraisy. Perlu kalian tahu, Utsman bin Affan lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh di suku Quraisy. Ayahnya adalah pedagang kaya dari Mekah. Sejak kecil ia telah mendapatkan pendidikan yang baik sehingga menjadi salah satu orang di Mekah saat itu yang pandai membaca dan juga menulis. Sebelum datangnya Islam, ayahnya meninggal dan meninggalkan warisan yang amat sangat banyak. Berkat warisan tersebut, ia memantapkan diri sebagai seorang pedagang seperti ayahnya. Lalu bagaimana sih awal mula Utsman bin Affan masuk ke Islam? Sama seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan adalah golongan orang yang pertama masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwal. Perlu kalian ketahui nih, Utsman bin Affan memeluk Islam dikarenakan ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai sesama pedagang, keduanya memang berteman sangat dekat. Nah, kedekatan tersebut yang pada akhirnya membuat Utsman tertarik untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Nah, apa sih gelar yang dimiliki oleh Utsman bin Affan? Beliau punya gelar Dzun Nurain yang berarti dua cahaya. Gelar ini diberikan kepada Utsman sebab beliau dipercaya untuk menjadi pemilik dua cahaya, yakni diberi kepercayaan untuk menikahi dua putri Nabi, Ummu Kulsum dan juga Ruqayyah. Pada awalnya Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah terlebih dahulu. Namun Ruqayyah kemudian meninggal dunia di hari perang Badar sekitar tahun kedua Hijriah. Setelahnya Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan anak perempuannya yang satu lagi, yaitu Ummu Kulsum, yang merupakan adik dari Ruqayyah pada tahun keempat Hijriah. Nah, setelah pernikahan kedua dengan putri Rasulullah ini, akhirnya Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzun Nurain. Kira-kira bagaimana kisah keteladanan beliau? Suatu hari Rasulullah memerintahkan Utsman bin Affan untuk berhijrah bersama istrinya ke Habasyah atau sekarang disebut dengan Ethiopia. Lalu ia pun melakukannya. Maka Rasulullah SAW menyebutnya sebagai orang yang pertama melakukan hijrah. Hijrahnya Utsman bin Affan ini bukanlah sekedar hijrah dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, karena hijrah yang sesungguhnya ia lakukan ketika ia masuk Islam. Ia berhijrah dari lingkungan kesenangan, kekayaan yang melimpah, dan kedudukan yang sangat tinggi di kalangan kaum Quraisy, lalu berhijrah kepada Allah dengan meninggalkan semua itu. Hal ini ia lakukan bukan pada saat Islam sudah menjadi agama yang sangat kuat, tetapi ketika umat Islam masih sedikit dan dalam keadaan yang sangat sulit dan juga penuh penganiayaan. Nah, dari fakta-fakta dan kisah-kisah tersebut, lalu apa saja yang bisa kita teladani dari beliau? Pertama, Utsman bin Affan memiliki sifat lemah lembut. Utsman dikenal sebagai individu yang ramah, lemah lembut dalam bersikap. Ketiga, yaitu dermawan. Perlu kita tahu, Utsman adalah orang yang sangat kaya raya dan dia juga sangat terkenal dengan kedermawanannya. Ia dikenal murah hati dan sering memberikan hartanya kepada orang lain dan juga memberikan sumbangan yang amat besar kepada umat Islam. Nah, itulah hal-hal penting yang bisa kita pelajari dari Utsman bin Affan. Agar materi ini bisa kamu pahami dan hayati dengan baik, coba kalian tulis refleksi sesuai dengan bahasa kalian sendiri tentang kisah-kisah Utsman bin Affan. Oke, seperti biasanya tetap semangat, semoga bermanfaat. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.